Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Halaman 442. Kitabun nikah, kitab tentang nikah. Kitab itu dalam kitab hadis, kalau dalam bahasa kitanya bab tentang nikah. Nikah arti asalnya jima, ya, bersetubuh. Nikah ini hukumnya menurut jumhur ulama sunnah muakkadah. Orang yang meninggal tidak menikah, kalau dia memang belum mampu atau tidak mampu sampai akhir hayatnya, maka tidak meninggal dalam keadaan berdosa, karena jatuhnya tidak sampai wajib, tidak sama seperti yang meninggalkan sholat saum Ramadan. Kecuali jika dia berasumsi bahwa membujang atau menggadis itu lebih baik daripada menikah. Nah, itu asumsi itu berarti sudah membenci hukum Allah. Membenci hukum Allah kategorinya dosa besar, kafir amali. Hadis yang pertama dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kami dulu ketika masih pemuda, ya ma'syaros syabab, wahai sekalian para pemuda, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Siapa yang mampu di antara kalian ba'ah, menikah, falyatazawwaj, maka menikahlah. Al-ba'ah itu maknanya ada dua. Satu jima, yang kedua rumah. Jadi ukuran mampu menikah itu kalau dia secara biologis, ya psikologis sudah siap berhubungan badan dengan lawan jenis. Yang kedua, dia mampu hidup mandiri. Keun we masih di pondok mertua indah oge. Pokoknya bisa hidup mandiri, mengatur keuangan sendiri. Al-ba'ah. Maka nanti orang yang tidak mampu hidup mandiri karena keterbatasan intelektual, jadi ngurus uang sorangan pun nggak bisa, atau secara fisik dia tidak memungkinkan untuk berhubungan intim, ya, berhubungan suami istri, maka berarti tidak termasuk dalam falyatazawwaj, perintah untuk menikah. Fa innahu aghaddu lil basar, karena menikah itu lebih menundukkan pandangan, wa ahsanu lil farj, dan lebih bisa menjaga farji, ya, nafsu seksual. Itu berkaitan, ya, di Al-Quran juga, qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum, qul lil mu'minat yaghuddna min absarihinna wa yahfadna furujahunna. Jadi perintah menjaga nafsu seksual itu diawali selalu dengan tundukan pandangan. Jadi kalau kita nafsu birahi tidak terkendali gara-gara tanggah wae teteh, gara-gara bolotot wae,
ningali teu pararugu dinu HP-na. Makanya ditundukkan pandangan itu artinya palingkan penglihatan kita dari melihat yang bisa membangkitkan syahwat. Nah, menikah itu lebih mampu menjadikan seseorang untuk mengendalikan pandangannya dan mengendalikan nafsu seksualnya. Wa man lam yastati', dan siapa yang tidak mampu, fa alaihi bisawm, maka dia harus saum. Fa innahu lahu wija, karena sungguh bagi dia saum itu menjadi tameng, jadi pengendali syahwat, pengendali nafsu, pengendali birahi. Sababul wurud hadis ini, Utsman bin Affan saat itu sudah jadi khalifah, ngaharewos berbisik-bisik kepada Abdullah bin Mas'ud yang ditinggalkan wafat oleh istrinya sudah agak lama tapi belum menikah lagi. Utsman berbisik, maukah aku carikan calon istri? Mau yang gadis silakan biar lebih segar ya. Atau mau janda silakan. Nah, lalu Ibnu Mas'ud mengucapkan hadis ini. Jadi kata Ibnu Mas'ud, fikihnya kurang lebih lah, daya dituntut menikah lagi mah anak muda karena memang terkait dorongan syahwatnya. Aku mah sudah tua, cenah gitulah kurang lebih fikihna. Geus kolot mah geus we atuh cenah. Ya, tidak ada tuntutan untuk menikah lagi. Ya mungkin kasusnya beda dengan Utsman bin Affan. Kalau Utsman bin Affan kan ditinggal wafat oleh putri Nabi Ummu Kulsum, ditikahkan lagi ke Ruqayyah, ditinggal wafat lagi, lalu Utsman menikah lagi ya. Jadi sampai 3 kali menikah, ditinggal mati istri itu Utsman mah menikah lagi karena itu lebih mengendalikan syahwat. Tapi kalau Ibnu Mas'ud merasa tidak perlu untuk menikah lagi, ditolak secara halus tawaran dari Utsman bin Affan ini. Kenapa? Karena sudah mampu mengendalikan syahwatnya. Ini sekaligus jadi dalil yang tadi saya nyatakan di pengantar bahwa keharusan menikah itu bagi mereka yang memang terdorong oleh nafsunya. Kalau ada orang yang memang nggak punya nafsu birahi ya udah. Apalagi sekarang banyak digembar-gemborkan yang tidak jelas gendernya, lelaki tapi tersebut KWW gitu. Kalau laki ente KWW entenya udah we, daripada jadi bahaya ya. Ada psikolog ya di ustadzah di Pajagalan tuh, beliau sering cerita, Ustaz ka dieu ngadongeng deui. Jadi banyak, bukannya ituna banyak we henteu hiji gitu. Jadi ada yang sudah beberapa tahun ternyata tanda kutip tidak disentuh karena si lelakinya nggak punya minat ke perempuan, kan itu dolim kepada perempuan. Jadi lelaki yang seperti itu enggak setong kawin ya, daripada ngeganggu, ngerusak ya, tidak jadi maslahat. Yang kedua, hadis ini berarti ditujukan juga buat bapak-bapak yang mau menikah lagi baik itu karena sudah tidak punya istri ya, cerai atau tinggal mati, atau menikah lagi mau nambah 2 Pak ya. Silahkan kalau memang itu lebih mengendalikan pandangan ya, lebih mengendalikan nafsu birahi ya. Hari geus sepuh ageng keneh mah gitu.
Tapi kalau tidak bisa saum weh gitu. Kemarin ada atasan saya ya yang nanya, hari Ustad kunaon cenah raman-raman teh saum teh. Ih ana mah rumah sakaganggu cenah. Ku ieu teh ya ngorak keneh ti baheula asa kaganggu geus saya mending saum ku saum mah tenang. Tapi ka ayeuna geus kolotnya, saya kan sudah kepala 4 geus kolot we nya. Geus kolot kaburu ngeunah saum teh nya terus we gitu. Alhamdulillah. Jadi yang mampu nikah, yang gak mampu nikah dan pengen nikah tapi teu kabedag maka saum. Ieu mah nikah henteu saum teu. Kemudian dari Anas bin Malik radhiyallahu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam hamidallah wa athna alaihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertahmid kepada Allah dan menyanjungnya. Maksudnya berceramah ya, khutbah. Ini sababul wurudnya ada 3 orang sahabat yang nanya ke istri Nabi bagaimana ibadah Nabi. Dijelaskan Nabi itu rajin sholat malam tapi ada tidurnya. Nabi itu rajin saum setiap hari tapi ada bukanya. Dan Nabi itu tetap menikah, berumah tangga. Maka yang 3 orang itu ngomong, yang satunya, kita tidak ada apa-apanya dibanding amal Nabi. Nabi amal begitu itu karena Nabi sudah dijamin masuk surga. Orang mah belum dijamin masuk surga, maka kita harus lebih dari Nabi. Yang kata seorang, saya akan saum setiap hari, tidak akan buka, bahkan wisol, sambung malam siangnya lagi malam siang, kayak guys capek baru buka saum deui gitu. Yang satunya lagi mengatakan, saya makan sholat malam semalam suntuk, pokoknya ti maghrib nepikeun ka subuh teh deuk sholat teh tuluy. Tidak akan ada tidurnya, kewe tidurna siang. Yang satunya lagi, saya mah tidak akan menikah. Maka Nabi SAW dalam khutbahnya beliau menyindirnya, biasa jika pidato pejabat sok sundar sindir. Tapi ini sindirnya halus karena mendidik. Lakinni ana usolli wa anamu. Tapi saya sholat, saya tidur. Wa asumu wa uftiru. Saya saum, tapi saya juga berbuka. Wa tazawwajun nisa, saya menikah dengan istri. Maaf ya, ini bagian awalnya ada yang terbuang lagi. Kata Nabi, inna atqakum billahi wa akhsyakum wa a'lamakum billahi ana. Ada 3 redaksi. Yang paling takwa di antara kalian, yang paling takut di antara kalian, yang paling tahu di antara kalian terhadap Allah itu saya. Tapi saya, nah gitu. Saya sholat ada tidurnya, saya saum ada bukanya, saya juga menikah. Jadi melihat standarnya justru Nabi yang paling takwa. Kita gak mungkin lebih takwa dari Nabi. Kalau kita melebihi dari Nabi, ripuh sendiri. Walan yusaddad dina ahadun illa ghalabahu. Dia sendiri yang akan susah, akan menyusahkan diri sendiri, mati lagi ya, menyengsarakan diri sendiri sampai membinasakan diri sendiri. Faman raghiba an sunnati falaisa minni, siapa yang membenci sunnahku bukan bagian dari umatku. Jadi sunnah Nabi itu apa yang Nabi amalkan dan apa yang Nabi tinggalkan, kita amalkan dan kita tinggalkan ya. Jangan dipelintir hadis ini untuk melegalisasi
segala sesuatu yang terkait cinta Nabi, padahal Nabi tidak pernah mengamalkan kurang pas. Hadis ini ditujukan kepada orang-orang yang minat sholat, saum, nikah sesuai dengan sunnah Nabi. Jangan membenci sunnah Nabi. Tapi kalau ada pertanyaan ya, ada pembahasan para ulama, boleh tidak beribadah melebihi Nabi? Boleh, asal jangan menganggap rendah sunnah Nabi. Tapi nggak bakalan mungkin mampu. Termasuk dalam hal menikah. Kalau tidak menikah bagaimana? Silakan kalau tidak mampu, tapi jangan motifnya karena membenci sunnah Nabi. Kan kalau di Katolik ya, kalau di Protestan enggak. Di Katolik, di Hindu, di Buddha itu sampai diajarkan untuk mencapai derajat paling takwa itu jangan menikah. Di Katolik apalagi Yesus itu tidak menikah. Ya kalau ingin mendekati Yesus jangan menikah. Makanya pastor, pendeta Katolik itu enggak ada yang menikah. Si Paus itu pernah kawin, kardinal enggak. Kalau yang menikah berarti keluar di Katolik, pindah jadi Protestan. Ya. Jadi di Islam nggak ada ajaran seperti itu. Di Islam justru untuk semakin takwa kepada Allah itu tetap dengan menikah. Ini sesuai ajaran fitrah. Berikutnya masih dari Anas bin Malik radhiyallahu an qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna bil ba'ah wa yanha 'anit tabattuli nahyan syadida. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk menikah dan melarang dari membujang dengan larangan yang keras. Wa yaqulu, dan beliau juga bersabda, tazawwajul waludal wadud, nikahilah oleh kalian perempuan yang siap melahirkan banyak anak dan penyayang. Dari mana taunya? Taunya ngobrol sebelum nikah, siap nggak beranak banyak, kayak Gen Halilintar. Kalau tidak siap anaknya banyak berarti bukan al-walud. Ya. Boleh dinikah, boleh. Cuma ini anjurannya sebaiknya menikahi istri yang siap anaknya banyak. Kalau tidak mampu ya nggak apa-apa, ya. Tapi jangan didoktrin sebaliknya, 2 anak lebih baik. Salah, ya. Lebih banyak lebih baik. Jadi ini filosofi Islam, itu filosofi Barat. Ya, kalau menurut Barat 2 anak lebih baik. Kalau menurut Islam lebih banyak lebih baik. Al-wadud, penyayang. Dari mana tahu si istri itu penyayang? Ya kelihatan sebelum menikah juga dari karakternya. Apakah lembutnya? Mau jadi guru TK gede ambek henteu gitu, atau penyabar, itu al-wadud. Fa inni mukatsirun bikum, karena saya ingin menjadi yang paling banyak dengan sebab kalian al-anbiya'a di hadapan para nabi yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Ya, jadi Nabi berkepentingan kita banyak anak karena ingin banyak umatnya. Lebih banyak yang masuk surga dibanding yang ke neraka. Dan ini yang jadi salah satu keunggulan syariat Islam, ya, di Eropa, kemudian di Jepang ini. Kecenderungan orang-orang sekuler itu mereka malas menikah. Kenapa? Karena mereka workaholiknya. Workaholik itu gila kerja. Itu kan ada curhatan di Instagram, nepikeun loba nu ngalaik nage. Curhatan seorang ibu, saya menyesal dulu punya anak ketika masih muda, stres gitu, nggak bisa kerja, karir mentok,
nyalahkeun budak. Maneh baheula budak lain. Atau yang sekarang dikenal dengan naon bebas anak deh, ya. Ya, child free, ya, lain free child free. Itu kan di jilbab ya si influencernya itu bersuami daikan misalnya kina. Jadi dia terang-terangan mengkampanyekan child free. Perempuan itu punya hak untuk menentukan hidupnya, jangan disetir oleh anak, jangan disetir oleh suami. Nah, ini gila ini, ya. Bertentangan paradigma Islam. Dan akibatnya di Eropa, di Amerika, di Jepang termasuk ya, di Korea hari ini krisis demografi. Ya, termasuk di Eropa Timur, ke orang-orang Turki, orang-orang Islam yang banyak anaknya. Jadi secara demografi kita nggak pernah kekurangan. Kenapa? Karena memang ini rahasia dari syariat Islam. Kita pun harus menanamkan doktrin itu kepada anak-anak kita. Ya kalau masalah tidak kuat mah nggak apa-apa, tapi jangan dipandang baik tidak punya anak atau anak sedikit. Ya. Pemerintah Jepang itu kan sekarang mau ngasih tunjangan 10 juta per bulan mendirupiahkeun kepada perempuan yang siap mengandung anak, mengurus anak. Jadi hitung-hitung gawe di pemerintah PNS tadi gaji PNS kan 5 juta. Iya mah teu gaweana naon ya, cuma bersedia hamil. Di Prancis sama, tunjangan buat perempuan yang siap hamil ya, melahirkan itu tunjangannya gede, bahkan si anaknya asli warga Prancis itu bebas biaya sekolah sampai S1 sampai begitu. Kenapa? Karena memang jarang yang ingin punya anak. Nah paradigma itu paradigma sesat ya, kalau masuk ke tengah-tengah umat Islam ini membahayakan. Nanti bisa krisis demografi. Walahu syahidun inda Abi Dawud wa Nasai wa Ibnu Hibban min hadithi Ma'qil ibn Yasar. Ada penguat riwayat Abu Dawud, An-Nasai, Ibnu Hibban dari hadis Ma'qil bin Yasar. Kemudian hadis berikutnya wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol tunkahul mar'atu li arba'in, perempuan itu dinikahi karena 4 hal. 5 liha karena hartanya, wali hasabiha karena keturunannya, wali jamaliha karena kecantikannya, wali diniha dan karena agamanya. Fadfar bidatid din, beruntunglah yang memilih agama, taribat yadaka, akan ringan kedua tangan kamu. Karena harta ada habisnya ya, keturunan ada habisnya. Ayo na Gibran teh nya anak presiden kieu selengser mah hilang. Tommy Soeharto baheula gagah ayeuna mah eueuhan. Anak Soekarno sama ya. Anak SBY sama dulu, wah istimewa. Bapaknya udah nggak jadi presiden mah nggak ada simaknya. Kemudian kecantikan sama, kecantikan itu ya istri bapak gelis kene Pak. Jadi ada habisnya ya, bahkan ada bosannya. Tapi kalau agama sepanjang hayat sampai mati, itu menjamin keutuhan rumah tangga kita, kebahagiaan rumah tangga kita. Maka dari itu ya, ini kesalahan bapak-bapak nih nanya ke calon menantu, apa yang bapak tanyakan pertama kali? Kerja di mana? Seakan-akan Allah pensiun memberikan rizki ya, padahal Gusti Allah mau pernah pensiun merek rizki. Harusnya bapak tanya, kamu suka ngaji di mana? Majelis taklim mana? Sudah bisa ngaji Quran belum? Gitu Pak. Muncan bisa? Nggak bisa. Anak saya harus bersuamikan lelaki yang
sudah bisa ngaji Quran, rajin ke pengajian. Ini pengamalan hadis ini, ya. Termasuk kalau kita punya anak laki-laki, ya, pantaskan agar mereka punya ilmu, terutama ilmu tentang pernikahan ini. Jangan sampai mereka menikah tapi bekal ilmu nikahnya gak pernah. So kada tuh ngaji di mana nu aya pernikahan, tema pernikahan hese. Ya ge kakara ayeuna saumur-umur aya Masjid Baitur Rahman. Jadi harus dibekali ilmu-ilmu seputar pernikahan. Kemudian hadis yang tadi bukan berarti nggak boleh ya menikah karena kecantikan, kegantengan, boleh, tapi harus diutamakan agama. Nya syukur-syukur opatanana banyak minantu teh. Wa anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza rafa insanan idza tazawwaja. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila memberikan selamat, rafa itu dari rifa itu sejahtera, insanan kepada seseorang idza tazawwaja ketika dia menikah, doanya itu barokah. Ini kurang panjang. Oh, kapotong deh ya. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Bedanya kalau baraka laka itu kebaikan, kalau baraka alaika itu keburukan. Ya. Kayak laha makasabat wa alaiha maktasabat. Kalau laha itu amal baik, kalau alaiha amal jelek. Dulu di zaman jahiliyah kalau memberikan selamat kepada yang menikah bahasanya birrifa wal bani, sing banyak harta dan banyak anak. Tapi oleh Nabi diluruskan paradigmanya. Dan gak bisa atur rumah tangga kabeh beunghar loba anak, gak mungkin. Mustahil rumah tangga selalu dalam keadaan bahagia, mustahil. Mun diukur-ukur udah loba susah banyak rumah tangga. Nah, Nabi di sini mengajarkan kepada pengantin itu yang namanya rumah tangga itu ada laka, ada alaika. Ada senang, ada susah. Tapi mau senang mau susah sing berkah. Berkah dalam kebahagiaannya, tidak lupa keluarga, tidak lupa tetangga. Berkah juga dalam kesengsaraannya, dalam musibahnya, dalam kenestapaannya, dalam kesusahannya. Meski susah tapi berkah. Masih tetap bisa ibadah, masih tetap bisa menyumbang, berkah. Wa jama'a bainakuma fi khairin, dan menyatukan kalian senantiasa dalam kebaikan. Khairin itu kan kebaikan perspektif Allah, ya, bukan kebaikan perspektif manusia. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal itu khair. Khair itu kebaikan yang kadang kita tidak tahu baik. Ya, contoh sederhana lah. Tukang tambal ban kan selalu berdoa dapat rizki. Rizki nanti mana? Tinu ban nu bocor. Jadi lo bapak ban bocor tok ambak-ambekan. Data dek mere rizki berbagi ke tukang tambal ban. Sakit. Dokter atuh lamun eueuh nu geuring moal dapat pemasukan. Ya. Jadi apapun jadinya itu selalu baik. Tinggal bagaimana kita paradigmanya. Maka dari itu di sini Nabi mengajarkan kepada kita semua paradigma rumah tangga itu jangan ingin bahagianya. Biasa pengantin mah nu kapikir teh bahagia we rumah tangga padahal hese.
Nabi mengajarkan rumah tangga itu ada bahagia, ada duka, dan harus siap menjalani kedua-duanya agar senantiasa berkah. Berikutnya kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, qala allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tasyahhuda fil hajah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kami tasyahud dalam acara resmi. Hajat di sini bukan hajat bahasa kita ya. Hajat itu acara resmi, acara formal. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Dalam riwayat lain ada wa min sayyiati a'malina man yahdillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, baru tadi pagi ya ada para pemuda kurangna ustaz teh cenah hiji tahmidna eta deui. Saya jawab, dan Nabi ge tahmidna eta deui. Belum tahu ada riwayat tahmid lain selain tahmid ini, meski boleh ya. Lah ngarah teu loba kamonesan we ya, tahmidnya seperti tahmid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innal hamdalillah, sungguh segala puji milik Allah, nahmaduhu, kita memujinya, wa nasta'inuhu, kita memohon pertolongan kepadanya, wa nastaghfiruhu, kita memohon ampunan kepadanya, wa na'udzubillah, dan kita berlindung kepada Allah min syururi anfusina, dari kejahatan jiwa kita, wa min sayyiati a'malina, kejelekan amal kita. Man yahdillah fala mudhillalah, siapa yang Allah berikan hidayah tidak akan ada yang bisa menyesatkan. Maksudnya kita mohon hidayah kepada Allah. Wa man yudlil fala hadiyalah, dan siapa yang Allah sesatkan tidak ada yang bisa memberikan hidayah kepadanya. Maksudnya kita berlindung dari disesatkan oleh Allah. Kata para ulama, tahmid mana yang lebih bagus daripada ini? Ya, sempurna, memuji, berdoa, ya, bahkan memohon berlindung dari hal-hal yang paling jelek. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa yaqra'u thalatha ayat, lalu membaca 3 ayat. 3 ayat itu yang dimaksud pertama surat Ali Imran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Takwa sebenar-benarnya takwa, jangan sampai mati kecuali dalam keadaan Islam. Yang kedua surat An-Nisa ayat 1. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Takwa kepada Allah yang telah menciptakan kalian dari satu jiwa, Adam. Wa khalaqa minha zaujaha, lalu dari satu jiwa itu diciptakan istrinya, Hawa. Wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Dari Adam dan Hawa ini kemudian melahirkan banyak keturunan, baik laki atau perempuan. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Takwalah kepada Allah yang kalian biasa saling meminta dengan menyebut namanya. Orang Arab jahiliyah dulu kalau minta-minta agar cepat dikasih itu pakai nama Allah. Ayo orang Syiah mah pakai ngaran Ali kan? Ya Ali, Allahumma sholli ala Ali gitu. Cenah ke pasti diijabah. Kalau orang Arab jahiliyah dulu sebutnya nama Allah, demi Allah, demi Allah. Nah itu cepat dikasih. Wal arham, dan takutlah kepada hubungan rahim. Innallaha kana alaikum raqibah.
Intinya mengajarkan dalam konteks pernikahan, ketika menikah itu takwa dan jaga hubungan rahim. Rahim itu baik rahim kita atau rahim istri kita, keluarga istri, keluarga suami. Pernikahan itu menyambungkan dua keluarga. Yang ketiga, surat Al-Ahzab di halaman terakhir, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Perintah untuk takwa dengan berkata yang tepat. Sadidan itu tidak terlalu galak, tidak terlalu lembek, ya, tidak terlalu kasar, tidak terlalu lembut, pas. Nanti Allah akan membereskan amal kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Beresnya rumah tangga kita tergantung dari komunikasi yang baik. Komunikasi kita dengan istri kita jelek, apalagi dengan yang lainnya, termasuk komunikasi bapak dengan anak jelek, mual beres amal nih, ya, dan akan ada banyak dosa karena komunikasi yang tidak terjalin harmonis. Kadituna loba dosa awet rajat rumah tangga. Meski tentu hadis ini tidak berarti khutbahnya khutbah nikah saja. Cuma kebetulan dituliskan di bab nikah karena memang diantaranya Nabi amalkan di dalam khutbah nikah. Ini jadi dalil oleh para ulama mazhab Syafi'i, wajibnya rukun khutbah itu membacakan ayat takwa atau mewasiatkan takwa di mazhab Syafi'i itu. Satu lagi, sholawat. Kenapa di sini nggak ada sholawat? Karena memang Nabi tidak diperintahkan untuk sholawat. Yang diperintahkan sholawat itu kita. Makanya para ulama, para sahabat kalau memulai khutbah, mulai dari sahabat terus ke sininya pasti ada sholawat. Kenapa? Karena kan menyebut Nabi. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si tanya jawab mangga belahan badan naroskeun. Mangga Pak Ji. Ustaz, ada nggak dalil yang menjelaskan bahwa kalau seorang suami ingin nikah lagi gitu, harus ada izin dari yang pertama gitu? Tidak ada sama sekali. Jadi syarat sah poligami bukan ada izin dari istri pertama, bukan. Tapi memang sebagai bagian dari adab piraku menitu ngomong-ngomong acan gitu. Adab saja. Kita kan mau berangkat safar saja kan adabnya ngasih tahu, berharap doa kan, ya, ke orang tua, ke istri, ke anak sebelum berangkat umroh gitu kan. Masa ini mau berangkat nikah? Bebeja acan. Meskipun poligaminya tetap sah, tidak berdosa. Dosanya itu saja karena tidak qaulan sadidan, tidak komunikasi yang baik. Terus yang kedua Pak, kalau istri menolak dipoligami, istri tidak berdosa besar. Ya. Jadi jangan Bapak pakai dalil ini wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Jangan pakai dalil itu, ya, wa may yata'adda hududallah, ya, falahu naru jahannama khalidan fiha. Enggak boleh pakai dalil itu. Karena Fatimah pun ketika mau dipoligami oleh Ali, dia tahunya dari orang lain, lapor ke Nabi, curhat enggak mau dipoligami. Maka kata Nabi kepada Ali, silakan kalau mau poligami, mau menikah lagi, tapi ceraikan Fatimah. Kalau mau tetap dengan Fatimah, jangan poligami. Nah itu ada hadisnya sahih, dan Ali pun kemudian memilih urung menikah dengan putrinya Abu Jahal itu. Tetap melanggengkan rumah tangga dengan Fatimah sampai Fatimah wafat.
Fatimah wafat baru Ali menikah lagi. Gitu. Mangga Pak Haji. Hamil duluan dinikahkan. Itu pertama dosanya hamil duluannya. Yang keduanya hukuman buat yang hamil duluan itu kan ada dua. Satu didera 100 kali dipukul, yang kedua diasingkan 1 tahun. Kalau didera mustahil, tapi kalau diasingkan mungkin. Ya, maka dari itu dia harus diasingkan. Kalaupun dia dinikahkan ya silakan. Kan menikahkan itu tidak ada aturan tidak boleh ini, ya tidak boleh bulan ini, harus bulan ini, kan nggak ada. Kalau dia mau dinikahkan silakan, tapi tetap harus diasingkan. Diasingkan tuh apakah dia dipindahkan tidak di sini ke lembur orang tuanya, mungkin kakek neneknya, atau kita sebagai tetangga selama 1 tahun itu mengasingkan dia, tidak berkomunikasi, sebagaimana Ka'ab bin Malik dulu ketika diasingkan selama 50 hari tidak ada yang ngajak ngobrol, kewe geus bea kakara salam gitu. Dan dinikahkannya harus dengan yang menghamilinya, karena tidak boleh menyiram di atas siraman orang lain, ya. Tidak boleh menikah di atas perempuan yang sudah punya janin dari yang lain, harus dibersihkan dulu. Makanya ada iddah, ya. Ada iddah itu kan untuk membersihkan, istibro. Udah bersih baru boleh menikah lagi dengan lelaki yang lain. Itu Pak Haji. Memang ada fatwa hukum menikahkan hamil haram, tapi fatwa itu sebatas preventif saja. Karena trennya, jadi baru dakte munah yang kawin teh diizinan teh kitu heula gitu. Ya. Ngarah dikawinkeun. Nah, itu trennya begitu, makanya ada fatwa sempat menikahkan wanita hamil haram, kewe ngadaguan lahir heula gitu, baru ditikahkan. Mangga Pak Haji. Nanti ada hadisnya di sini, itu diberi waktu 1 tahun untuk disembuhkan. Kalau sudah lewat 1 tahun lelakinya masih seperti itu, atau mungkin juga sebaliknya perempuannya yang nggak mau, maka si suami atau istri itu berhak mengajukan fasakh. Fasakh itu pembatalan pernikahan. Kalau suami berarti menceraikan, kalau istri berarti mengembalikan mas kawin, gugat cerai. Dan kalaupun melanjutkan pernikahan karena sayang, silakan. Jadi sah pernikahannya. Cuma ada hak yang tidak tersalurkan atau tertunaikan. Ya. Itu ada nanti Pak Haji di sini hadisnya bab khiyar. Jadi khiyar itu bukan hanya dalam jual beli, memilih yang terbaik. Khiyar juga ada dalam pernikahan, yaitu seorang istri yang tidak diberikan hak biologisnya, atau sebaliknya suami itu dikasih waktu 1 tahun disembuhkan, baru boleh memutuskan kalau tidak sembuh-sembuh. Termasuk bagi yang menipunya itu harus mengganti rugi. Contoh misalkan si A menikah dengan si B karena dikenalkan oleh si C. Si C itu sebetulnya sudah tahu kelemahan si B. Maka si C ini harus mengganti rugi kepada si A. Mas kawinnya, modal nikahnya, gitu. Dia berhak untuk menuntut ganti rugi kalau di pengadilan Islam. Itu sampai seperti itu. Yang lain? Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
murtad. Nah itu si perempuan sebaiknya bagaimana cerai atau bagaimana? Karena kita hanya syarat saja. Itu saya dalam syariat Islam itu tidak ada kufu ya. Kufu itu kesetaraan suami istri kecuali agama. Jadi kalau ningrat dengan ningrat itu tidak harus. Arab dengan Arab tidak boleh dengan non Arab, itu nggak ada ketentuan itu hanya budaya Arab saja. Ya. Hamba sahaya tidak boleh dengan merdeka, itu tradisi jahiliyah saja. Yang diabadikan oleh Islam cuma satu, agama. Jadi kalau menikah dengan orang yang murtad, itu status pernikahannya otomatis batal. Meski memang lewat pengadilan, karena si lelakinya diminta untuk kembali lagi ke Islam. Kalau nggak mau, itu otomatis pengadilan memutuskan fasakh. Ini contoh kasusnya rumah tangga Nasr Hamid Abu Zaid. Nasr Hamid Abu Zaid ini doktor bahasa Arab di Al-Azhar Mesir yang sekarang ngajarnya di Amerika. Dia yang menulis buku-buku tentang hermeneutika yang menyebutkan bahwa Al-Quran ini produk budaya bangsa Arab, bukan wahyu Allah. Karena produk budaya berarti tidak sakral, bisa disesuaikan, bisa diubah, bisa diamandemen. Kayak UUD 45 bisa diamandemen, bisa diubah, bisa diktilu periode ini orang darurat kenula cenah. Itu Al-Quran itu dia pandang begitu. Padahal dia doktor bahasa Arab, istrinya pun sama, doktor juga, profesor juga. Masa si Nasr Hamid Abu Zaid ini disidang oleh Syekh Al-Azhar di Mesir, termasuk Syekh Al-Ghazali, gurunya Syekh Yusuf Qaradawi. Diminta bertobat nggak mau, maka diputuskan bahwa Nasr Hamid Abu Zaid itu keluar dari Islam karena sudah tidak meyakini iman pada Al-Quran. Dan keputusan kedua, istrinya wajib cerai, otomatis diputuskan, dia otomatis rumah tangganya fasakh. Istrinya guru juga di Al-Azhar Mesir, itu otomatis. Jadi kalau ketahuan di perjalanan dia milih murtad, ya orang murtad itu harus disuruh kembali lagi. Kalau dia nggak mau, ya sudah, pernikahannya batal. Begitu. Untuk yang itu di kita sudah Islami, Undang-Undang Pernikahan 74 itu sudah begitu. Ya, tidak melegalkan pernikahan beda agama, meskipun dilegalkan di Malang ya. Alasannya pakai piagam PBB, kesetaraan orang beda agama di hadapan hukum ya. Salah. Padahal piagam PBB itu terlalu luas. Kalau di Indonesia sudah ada yang lebih turunan yang Undang-Undang tahun 74 dan itu dibatalkan oleh MA. Jadi hakim-hakim nu liberal geus mimiti aya ya, di dunia kehakiman. Di antaranya itu melegalkan nikah beda agama. Landasan undang-undangnya undang-undang yang internasionalnya nyata pakai undang internasional. Ada lagi? Cekap? Ya, hatur nuhun. Insyaallah nanti kita sambung di pembahasan berikutnya, masih tentang hadis-hadis pernikahan mulai dari khitbah dan seterusnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.